Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. These bonds aren't easily broken. Victory is assured, so long as you follow my lead. Let's make them bleed. What a waste. As expected. I was better. Halo semuanya, kembali sama gue Entruth. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Dan kali ini kita akan langsung masuk aja ke Entriac episode 36. Yuk, langsung yuk. Oke, jadi ini player Jepang nih emang bener-bener ngeri banget sih kalau di Apex Mobile ya. Nah, kita lihat sendiri langsung gameplay lah. Bener-bener gue jarang banget nemu predator Jepang yang cupu tuh jarang banget ya. Dan mostly mereka tuh jago-jago banget sih. Sampai kadang nggak bisa bedain gitu mana cheater, mana orang asli gitu. Bohong. Kena. Dar. Gila. Ini kurang ajar sih VT sih, sumpah sih. Dia padahal ya, dia kan ketempelan nih, ya kan? Oke. Dia harusnya bisa masuk aja gitu. Maksudnya kayak keluar aja dari ruangan ini, terus dia baru flashback gitu supaya aksarnya tuh nggak nempel, cuy. Nah, ini juga tips juga buat kalian para player Apex Mobile yang baru main Apex ya. Jadi, kalau misalkan kamu ketempelan sama aksar, jangan pernah deket-deket sama teman kamu. Kenapa? Karena aksar itu damage-nya tuh splash ya, alias nyebar. Contoh nih, kamu ketempelan aksar, terus kamu deket-deket dua teman kamu gitu kan. Nah, dua teman kamu tuh juga kena juga sama damage aksar juga gitu. Jadi jangan pernah deket-deket kalau kalian ketempelan aksar ya, karena aksar itu bisa nempel. Sedangkan untuk granat sama termite grenade itu dia nggak bisa nempel, oke? Nah, ini dia bisa keluar sini. Untungnya dia baterai duluan ya. Untungnya dia lagi isi baterai. Terus baru nih, tuh, ya kan? Baru meledak. Habis meledak nggak lama dia baterai nih. Kalau dia lagi full shieldnya, ketempelan, kena damage dari aksar, pecah, ya kan? Shieldnya pecah, dia harus baterai ulang. Nah, itu tuh yang gawat banget. Untungnya di sini, beruntungnya dia lagi ini ya, dia memang lagi isi baterai gitu. Gila sih. Musuhnya juga shotgun juga, coy. Gila. Gila. 1 lawan 3, coy. Wow. Teman malah ketawa-tawa gak tuh? Wah, ini untungnya dia nempel sih. Kok dia bisa nempel aksarnya? Perasaan aksarnya kayak jatuh ke tanah gitu loh. Tuh. Ya, pas banget lah tuh. Pas banget loh. Kalau gua kayak kadang kok aksarnya gak mau nempel lah. Jadi kayak memang harus agak ke atasan dikit gitu. Kalau gua sih kalau lempar ya. Dia kayak agak jatuh ke lantai nih sebenarnya. Gila. Untung dia sempet nembak nih. Dia punya Mastiff ya. Kena damage lagi nih. Oh, dia sempet nembak tuh. Lihat ya. Oh. 177 damage ya. Dan makanya waktu meledak damage. Oke. Gila sih. Ini musuhnya juga agak ketrol sebenarnya ya. Kayak kalau misalnya udah kayak tadi tuh situasinya ya udah kayak VT nggak usah maju lagi sebenarnya. Dia bisa baterai aja gitu loh. Sabar. Dia baterai dulu, dia habis kenokin turret juga, habis dia baterai karena kan dia udah kena aksarnya dari tadi kan nih sebenarnya. Nih dari momen ini nih. Dar meledak gitu kan. Nah, VT kan kena tuh. Sebenarnya dia bisa isi baterai dulu sih. Dia bisa isi baterai dulu. Terus dia lagi perang sama turretnya kenok apa-apa biarin aja. Ya kan kalau dia di end pun juga bodo amat. Terus darah dia kan tinggal segini nih. Nah, VT datang udah full darahnya nih, kemungkinan menangnya lebih besar sebenarnya. Nah, daripada dia datang kayak gini, ketembak sekali langsung mati, rugi banget tuh sebenarnya. Ya kan? Tuh rugi banget sebenarnya. Alright. Oke, next video guys. Oke, ini main di iPad ya rata-rata ya. Makanya sih menurut gue kayak kadang kalau misalnya orang tuh bilang ban iPad, menurut gue tuh agak aneh sih. Karena banyak banget orang main pakai iPad ya. Gue nggak tahu berapa persen, cuman mostly content creator ya itu pasti pakainya iPad sih. Apalagi orang Jepang. Orang Jepang tuh baik banget pakai iPad sih. Oke. Wah, ini lagi latihan tracking nih. Gila coy. Musuhnya gila ya trackingnya. Oh, tapi musuhnya juga cuman kiri kanan sih sebenarnya. Dia nggak nge-slide ngebanting gitu sebenarnya. Lihat tuh, perhatiin. Gila, jago sih tapi ini.
Musuhnya agak gak jelas sih ini. Jawab dia tuh. Wah, tapi ini trackingnya bagus banget sih. Set, one clip. Wow. Tuh, dibanting kayak gitu tuh. Harusnya dibanting dari awal sih. Buset. Tuh dibanting agak susah dia sebenarnya tadi. Cuma dia bantingnya kiri kanan doang sih ya. Sayangnya nih dia jadi gini, kalau mau ngelawan orang yang di Apex Mobile itu ya, itu sebenarnya kalau dia banting ke belakang terus dia pasti bakal reload sih, Volt ya, bakal lebih susah. Nah ini beruntungnya musuhnya tuh cuma kiri kanan doang, jadi kita gampang trackingnya. Tapi kalau kita ketemu sama player Apex Mobile yang beneran jago banget gitu ya, dia nggak mungkin tuh kayak cuman gerak kiri kanan tuh nggak mungkin. Jadi kayak untuk trackingnya tuh gampang banget kalau kiri kanan. Tapi kalau misalnya dia ngebanting sana ngebanting sini gitu, itu menurut gua akan lebih susah ditembak sebenarnya. Tapi nevertheless ya gimana pun juga ini memang jago sih. Apa tadi namanya, Iroha ya? Wow, gila sih trackingnya sih. Ini pakai ADS ya dia nggak pakai gyro ya nih. Iya, dia nggak pakai. Wow, gila sih ini. Yang ini the best yang ini. Set gitu. Wow, gila. Gue penasaran sih, nanti ini gue habis record ini kan gue mau streaming ya. Gue pengen cek sih KD dia berapa sih nih, Iroha ini sih. Karena menurut gue di Apex itu juga lumayan jadi patokan ya KD ya sebenarnya. Kayak untuk cari tahu kayak gameplay lu seperti apa sih. Kayak kalau memang gameplaynya bagus banget tuh rata-rata biasanya KD di atas 10 sih. Ya tapi kembali lagi banyak banget player solo, banyak banget player squad. Tapi kalau misalkan kalian main solo, KD kalian 5 aja tuh menurut gue tuh udah bagus banget sih. Kayak udah jago banget sih lu KD 5 solo tuh udah jago banget gitu ya. Apalagi sampai Predator tuh solonya. Karena dari gue sendiri gue pun kayaknya nggak bisa deh. Solo tuh susah banget gila. Tapi kalau misalkan lu main squad, rasanya KD minimal 10 plus lah, itu udah jago sih menurut gua. Tapi main sama partian ya. Cuma kalau misalkan partiannya ganti-ganti ya itu udah pasti akan ngaruh banget. Karena di season 3 ini bener-bener kerja sama tim tuh diperlukan banget sih. Kayak kalau misalnya kita main sama orang yang memang jago dan ngerti main gitu ya, kayak dia bisa jaga badan gitu. Jadi gak gampang kenok lah istilahnya. Karena kalau misalnya kita main Apex Mobile terus juga belum apa-apa udah kenok, itu menurut gua hampir mustahil untuk lu balikin ya. Kalau musuhnya sabar lu gak mungkin bisa balikin sih. Tapi yang bisa di clutch tuh kadang-kadang karena musuhnya tuh maju satu-satu dan kebetulan aksar lu nempel atau face lu merah, face mereka biru kayak gitu. Ada beberapa aspek lah. Tapi kalau misalkan fair, menurut gua season 3 ini nggak mungkin lu bisa clutch harus ya. Kalau musuhnya tuh kayak nggak nge-troll lah istilahnya gitu. Oke. Stats Wingman sulit juga ya. Yang Wingman bener. tapi klipnya Devotion. Ini gimana ya? Wait, ini season lalu ya? Devotionnya masih merah ya? Oh, ini masih MSIS yang lama nih pasti. Ini masih MSIS yang lama. Ini Wingman-nya mana ya? Aduh, stats kamu bikin caption namanya Wingman sulit juga ya. Oh, gua ngerti. Apaan tuh? Karena Wingman sulit juga ya, makanya dia pakai Devotion. Wingman-nya cuma dipajangin doang nih. Lihat ya. Terus dia juga nggak main ranked nih di sini nih. Hari-hari. Dia baru pakai Wingman sekali nih, gue perhatiin ya. Oh my god, bro. Gimana ya konten kreator kayak gini ya? Wingman sulit juga ya. Ini nggak ada hubungannya sama sekali ya. Kamu tuh cuma pakai Wingman sekali loh. Wah, ini captionnya menjebak ya. Dia memberikan ekspektasi supaya kita tuh berharap, ini orang Wingman sulit juga ya. Jadi kayak ngerendah gitu loh. Taunya Wingman-nya jago banget gitu. Ternyata dia satu klip nih full pakai Devotion ya guys ya. Devotion merah nih bola zaman dulu nih. Wah, face unggul lawan face putih. Wah ya, ini masih MSIS yang lama nih. Ini masa-masa kejayaan Apex Mobile nih menurut gue ya. Kalau sekarang tuh MSIS-nya terlalu parah sih. Oh shit. Ya, jadi kayak bener-bener menurut gue hampir nggak membutuhkan skill ya yang sekarang tuh menurut gue. MSIS-nya terlalu nempel. Nah ini enak nih dia tuh. Dia nggak terlalu nempel nih MSIS kalau kalian perhatiin ya. Ini buat yang sering main pasti tahu sih bedanya apa sih. Dia, wait bentar. Bahkan kalau kalian nyadar dia pakai Wingman itu
cuman kena 1 peluru. Bayangin. Wah, ini udah the next level nih guys dari konten kreator ya. Wingman sulit juga ya, ya kan? Makanya pelurunya Wingman yang kena cuma 1. Tuh perhatiin deh. Bukan cuma 1 kill ya, tapi cuma 1 peluru yang kena Wingman-nya. Tuh. Iya kan? Wah gila sih. Gue pikir oke lah, satu kill lah dia pakai Wingman dapet lah gitu kan gue pikirkan. Ternyata lebih parah lagi coy. 1 peluru doang yang kena. Makanya dia captionnya Wingman sulit juga. Iya sih. Gak salah sih stats ini ya. Gila ya. Tuh. Emsisnya masih enak nih. Emsis yang lama nih. Emsis yang lama nih. Tuh dia ngebanting pun masih nggak ini tuh masih bisa diseret lihat gak? Tapi kalau sekarang lu mau nyeret kayak gini itu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena emsisnya terlalu nempel sampai lu nggak bisa gerakin. Kecuali lu gerakin pakai ADS, lu banting gitu ya untuk keluar dari emsis, atau gyro lu tinggi banget sampai bisa ngelawan kuatnya emsis di season 3 ini ya. Nah ini kayak gini nih. Oh kan dia masih bisa di tracking sama dia nih. Padahal harusnya itu emsisnya nyala di situ. Gue no komen ya, ekspektasi gue terlalu tinggi ternyata. Oke, apa nih ya? Apa nih, suara apa tuh? Ya nggak tahu. Tok. Bro, masa musuhnya diem sih? Oke. Dibuka pintunya, dilempar ulti. Waktu dilempar ulti, Pathfinder dan Gibi ini hanya diam saja guys, menanti kematiannya datang ya. Oke. Lihat, udah kena gas trap, kena ulti, dilempar granat pula. Habis itu kotak mayatnya ditembakin pakai rampage. Tuh bayangin loh. Gila coy, kurang taunting apa nih Abdul Karim nih yang berpepek Cristiano Ronaldo dengan mata yang biru muda bersinar ini nih guys ya. Oke. Nih klip hari ini sangat-sangat aneh ya, saya merasa ya. Oke, dari Gasly. Oh, ini gue udah pernah nonton nih. Like what am I supposed to do? Ya nggak tahu. Dia pakai kamera tapi dia nunduk, itu gimana ya? Ini para editor pasti kesal nih kayak gini nih. Kenapa? Gimana caranya gue mau ambil muka lu buat jadi thumbnail kalau lu cuma nunduk doang ke iPad coy. Tapi anyway, menurut gua nonjok tuh memang harus di nerf sih. Walaupun sebenarnya di sini dia nggak throw ya, dia bisa pakai. Menurut gua di sini dia ada agak mukilnya sih. Kayak dia turun, dia kan pakai warit nih, pakai warit ya. Harusnya dia bisa void aja kabur sih. Void kabur. Harusnya di sini dia void kabur. Ya. Ini menurut gue dia agak mukil sih. Jadi waktu dia ambil senjata, musuhnya kayak baru turun, terus dia pengen langsung nembakin biar dia dapat kill 3-3-nya gitu ya. Menurut gue kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya dia bisa kabur sih di sini sebenarnya. Tapi memang sih punch nonjok di Apex Mobile tuh menurut gue terlalu kuat ya. Bahkan kalau lu jago banget nonjok dan musuh lu nggak jago-jago banget tembaknya ya, face ungu pun bisa kalah cuy sama darah lu setitik. Jadi gue punya cerita guys. Editor gue yang mengedit video ini mengajak gue untuk push Predator TPP. Ya, sampai pada akhirnya di Kings Canyon ada sebuah kejadian yang memorable banget buat kalian yang nonton live streaming gue ya. Nah, menurut gue kejadian ini gak akan terlupakan. Ya, jadi kita ada di kapal kodok ya, kapal apalah namanya tuh ya, supply ship atau apa gitu, perang. Tersisalah Akbar 1 lawan 1 sama musuhnya. Dia pakai devotion. Bayangin, dia pakai devotion face ungu, darah setengah, shield ungunya penuh. Terus Wraith ya, cuma nonjokin dia doang. Bayangin, dia berusaha nembakin si Wraith ini yang cuma pakai tangan kosong. Dia coba nembakin, abis itu pelurunya habis, dan bukannya dia balas nonjok karena si Wraith ini tuh darahnya cuma tinggal setitik. Sebentar, gue coba cari dulu klipnya deh. Hah? Ternyata gue dibokong dari belakang, gue dikenokin lagi. Ah ini nih. Ah ini nih momennya guys, tonton ya. Ya, darah dia setengah, shield ungu. Wah ini lucu banget sih. Lihat. Darah dia penuh ya. Oke. Musuhnya nunjukin dia nih. Tuh. Dok, ya ini tonjokan pertama ya. Lihat ini tonjokan pertama. Tonjok lagi. Joking me, man. Ayo. Sekarang gue tonton lagi kocak ya. Tapi kemarin gue kesel banget ya lah tuh. Bayangin lo, se-OP apa nonjokan itu guys di Apex Mobile guys. Lo lihat deh. Devotion aja kalah cuy, ditonjokin.
Bayangin loh, menurut gua yang harus dikurangin ya, yang harus di nerf dari tonjokan ya, dari gua pribadi adalah ada kayak cooldown gitu sih. Kayak menurut gua sekarang tuh kayak bisa di spam gitu, kayak tonjok itu terlalu cepet. Apalagi waktu ditonjok kita kayak mundur ke belakang, kayak ada knockbacknya, kita nggak bisa susah juga buat tembak gitu ya. Terus dia bisa nonjok lagi gitu kalau misalkan dia bener-bener nempel banget sama kita. Yang harus di nerf adalah ketika dia nonjok, terus kayak harus nunggu sedetik, kemudian baru bisa nonjok lagi gitu. Jadi kayak dek gitu. Kalau sekarang kan dek. Jadi bener-bener musuh kalau legend gede gitu ya, kayak Pathfinder. Menurut gua kenapa Pathfinder itu jelek banget season ini? Kenapa? Karena legendnya gede, dia bukan legend fortified pula, bukan kayak Gibi atau Caustic yang dia nggak kena slow dan lebih tebel juga gitu kan. Kalau Pathfinder dia nggak punya semua itu. Jadi kalau misalnya lu ditonjokin di ruangan, udah pasti mati pakai Pathfinder. Itu pertama. Kedua, udah nggak bisa lagi nembak di atas grapple. Jadi lu ketika lu melayang lu nembak udah nggak bisa. Gue percaya bahwa Pathfinder adalah legend terjelek di season 3 ini. Menurut gua itu bener-bener legend ini tuh sebelumnya aja udah jelek gitu, ya kan? Karena karakternya gede dan gampang banget ditembak ya, ditempel aksar mati gitu kan. Sekarang makin dijelekin lagi. Jadi kayak menurut gua legend terjelek tuh dia lah. Udah bukan Bloodhound lagi ya. Kenapa? Karena Bloodhound di buff sekarang season 3. Menurut gua Pathfinder tuh udah masuk nominasi legend terjelek sih. Dan menurut gua orang yang pakai legend Pathfinder itu aneh sih menurut gua. Kayak menyusahkan diri sendiri gitu ya. What did they do to Ash? In Apex mode, Oh. Anjir, oh ini gue tahu nih bug Ash yang ini ya. Jadi ketika lu lempar jaringnya Ash, terus gue nggak tahu gimana caranya ya, dia tiba-tiba menjadi mental. Hati ya, teng kepental. Tuh, oh. Wah, parah banget sih ini. Ih, dia main iPad juga dipegang juga. Lihat nih, orang luar juga pakai iPad juga tuh. Makanya menurut gua kayaknya 40% orang pakai iPad ya. Jadi nggak mungkin sih iPad itu di ban ya. Nah, ini bugnya Ash nih, ini emang harus di fix lagi sih. Nanti kita akan ada satu video nih sebentar. Ini ada videonya dari si Yvonne nih. Nah, ini dia waktu scream gitu kalau nggak salah. Lihat ya, kalian tonton nih. Tonton nih. Wah, ngepak anjir. What the fuck? Apa sih? Ikutin gua. Oh, ini si Vortex. Oh, loh. Kok yang upload si Yvonne? Wah, ngepak anjir. What Ketawanya pakai gitu Vortex aja. Hilang anjir musuhnya. Wah, ngepak anjir. Anjir. Kok gitu sih? Gimana sih caranya? Bentar. Gue lagi coba menganalisa nih. Dia lagi revive. Terus lu lempar jaringnya tuh ke sebelahnya. Kok gitu sih? Oh, gue ngerti cara gimana. Dia pertama dia arahin dulu ke tanah. Tepat sebelum dia arahin ke tanah, dia arahin ke orang. Yang bener. Ada? Nah, di sini dia klik di sini. Tek, dia lempar ke tanah lalu diarahin ke orang. Nah, lihat nih pantulannya nih. Tuh. Gua ngerti. Jadi dia kayak gini loh. Lu arahin ke tanah nih suatu lokasi. Lalu lu waktu dia set lagi mau lempar dia punya jaring ya, Axner ya, lu arahin ke musuhnya gitu ya, ke lokasi musuhnya. Tek gitu. Ini sama nih kayak klip sebelumnya kayak harusnya nih. Dibaca sama game ya adalah kayak dia bingung nih. Lu nempelin di mana nih? Lu mau nempelin di tanah? Maksudnya nempelin di sini apa nempelin di sini nih? Ya nggak tahu. Jadi ketika keluar, dia tuh kayak bingung gitu loh. Orangnya mau nempel di mana gitu? Mau nempel di lokasi yang pertama atau nempel di lokasi yang kedua nih? Ya kan? Jadi yang terjadi dia jadi kayak tek terus jadi kincir. Tuh hati. Oh ya kan? Tuh dia jadi mental nih. Jadi gini nih hati. Perhatiin baik-baik ya. Set diarahin, tek lempar di sini. Nah dia bingung nih. Tuh harusnya kan dia tetap stay di sini dong. Tapi karena ada dua lokasi yang jadi kayak poros ya gitu ya. Dia jadi bingung nih. Gue mau muter ke yang mana nih? Gue muter ke yang lingkaran pertama ya, lingkaran pertama yang di karakternya atau di lingkaran kedua nih di sini nih gitu loh. Dia jadi bingung tuh, jadi mental. Ketawa itu kocak banget sih.
Vortex lucu banget aja ketawanya, sumpah. Mood banget ketawanya. Sumpah. Ih, berat banget sensinya dia loh. Ini berat, ini sensinya terlalu berat sih. Ini sensinya berat banget loh. Sut itu geraknya. Berat banget sensinya dia nih. Gua pikir ini tuh bakal jadi kayak klip keren gitu loh. Apex Mobile 6 finger. Ternyata tuh yang clickbait tuh gak cuman orang Indo ya. Ternyata orang Jepang juga clickbait guys. Lihat ya. Dia kenokin orang anjay ya kan. Terus dia nge-end. Ya kan gak bisa, kesel dia. Lama-lama di finisher sama dia. Habis finisher dia gaya. Ternyata waktu lagi di finisher dia tembak orang. Terus dia yang di finisher. Gue ngerti cok. Gue awalnya mikir loh kayak ini apa ya lucunya ya, apa spesialnya di video ini. Gue bingung kan. Ternyata itu cok. Aduh, gue gak ngerti sih baca ini sih, baca kanji ya. Jadi gue gak tahu responnya apaan tuh. Wah, player Jepang lagi nih guys ya. Saatnya kita belajar pakai Mastiff. Duar 100. Buset. Akurat banget ya. Wah gila cok, akuratnya cok, gila. Wah luar biasa sih akuratnya sih. Nggak pakai gyro ya rata-rata ya. Gila, apaan tuh anjir? Ya nggak tahu. Wah akurat banget sih. Crosshair dia diem di tengah gitu loh. Tuh, dar. Oh dia warna merah. Enggak juga sih. Kayak tebel banget gitu loh crosshair tengahnya itu. Jadi kayak enak gitu gak sih? Dar. Oh sama smooth ya. Oh rata-rata tuh orang main smooth karena itu ya. Kalau kalian nyadar ya konten gue sama konten luar ya, kayak orang luar tuh dia lah gambarnya smooth, jadi gampang buat di tracking sebenarnya. Kalau normal ya, kalau normal karena gambarnya bagus gitu ya, dia tuh kayak kadang kasih efek semacam bayangan gitu loh ke gamenya gitu. Jadi lebih susah untuk di tracking. Cobain deh kalian tracking graphic quality-nya smooth sama normal. Nah itu lu coba lu bandingin aja deh mana yang lebih kalian suka lah. Tapi kalau Impur ya bilang ya itu memang lebih bagus smooth sebenarnya gitu, karena lebih gampang trackingnya, istilahnya gitu. Gila sih. 1 lawan 2 ya ini ya. 1 lawan 2 ya. Hampir mati coy. 1 lawan 2 ya. Ini kalau saya bermain ya 1 lawan 3 coy. Ini 1 lawan 2 ya masih ya. Walaupun dia tetap jago sih. Kalau saya ini 1 lawan 3 makanya mati mulu ya. Belum apa-apa teman saya udah kenok 2 orang gitu. Gimana saya mau menang guys sebenarnya guys. Oke guys, jadi gitu aja untuk Entry episode 36 kali ini. Ini ada beberapa video ini diambil dari konten kreator Apex Mobile Jepang gitu ya, orang Jepang ya. Karena kalau di Indo itu sebenarnya masih jarang gitu yang bikin konten gitu. Padahal gue sering banget react orang Indo punya gitu ya istilahnya. Dan banyak juga kok kayak orang-orang yang memang jago-jago banget. Tapi menurut gue banyak yang terhalang device juga gitu sebenarnya. Oleh karena itu segeralah upgrade device Anda jadi iPad supaya kalian bisa main sambil record dan bikin konten. Supaya game ini makin rame. Karena kalau kamu cuma pakai HP agak sulit karena pasti ngeframe tuh. iPad itu lebih murah daripada HP gitu ya. Maksudnya kayak dengan harga yang lebih murah kalian bisa dapetin yang jauh lebih bagus itu dengan iPad daripada lu ketimbang lu beli iPhone gitu ya. Jadi ya kita harus mulai gerakan go iPad gitu ya, karena orang luar ternyata pakai iPad semua supaya kita nggak kalah jago lah istilahnya gitu. Oke gitu ya, terima kasih semuanya sudah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Nah, buat kalian yang kesulitan cari teman mabar atau teman-teman kalian kadang sibuk dan kalian kan susah tuh main solo kalau di Apex Mobile kan, langsung aja join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends Mobile. Nih linknya di bawah ya guys ya, ada di description box. Nah, ini di sini ada 17.000 member, ada postingan-postingan juga terbaru. Kalau misalnya kalian mau ada news, ada info tentang Apex Mobile, ada updatean skin, updatean baru, ada turnamen gitu ya. Terus lu mau cari teman mabar itu semua ada ya, sampai event offline pun juga ada. Lihat nih, cari slot mabar, ngobrol santai, tips and trick. Ya lu mau share foto-foto misalkan pencapaian lu gitu kan buat pamer gitu kan, bisa juga di sini. Ini bener-bener lengkap banget. Langsung aja join Discordnya sekarang juga guys. Buruan join ya guys ya.
My body may break, but never my will. Now let's move on. Don't matter what you run, just how you use it. Heads up! Bringing them a fight. You called yourself a champion, but you couldn't protect the title.